Halo trader, halo investor. Hari ini saya mau membahas saham-saham konstruksi ya. Saham-saham konstruksi itu saya mau bahas saham PTPP, Wika, Adi, dan Waskita. Jadi kalau saya lihat dulu nih PTPP ini masih belum menarik ya. Jadi kalau kondisi seperti ini ada kemungkinan dia turun dulu. Setelah turun dulu nanti kita lihat ke depannya bagaimana ya. Kalau dia bounce balik ke atas, ada kemungkinan dia balik lagi ke 1000. Tapi kita lihat dulu saat ini dia sedang menuju turun ke support yang sebelumnya di sini. Jadi kalau kita mau lihat dia ada kemungkinan turun ke bawah. Setelah kemudian ke bawah nanti kita lihat lagi kondisinya seperti apa. Apakah dia akan menjadi reversal? Kalau reversal dia balik menjadi uptrend. Jadi PTPP untuk saat ini masih wait and see. Belum rekomendasi buy, andai kata dia buy pun dia paling naik juga, paling 1% 2%. Jadi selalu saya bilang dari video-video saya sebelumnya ya, masih pegang cash, jadi belum ada analisa untuk buy banking, konstruksi, hanya yang saya bilang itu kelapa sawit ya, yang boleh dikumpulin akumulasi buy. Jadi PTPP ini saat ini masih downtrend sideways, masih kalau ada yang mau kumpulin dari sekarang pun juga sebenarnya nggak masalah ya. Itu namanya investor, beda sama trader. Jadi tergantung style masing-masing. Kalau menurut saya wait and see di PTPP ditunggu dulu aja. Sekarang ganti saham berikutnya, kita masuk ke Adi dulu. Sama Adi, sama semua konstruksi jalannya kira-kira sama lah di sini, daerah-daerah sini. Jadi kalau kita mau lihat ini masih berada di support juga ya. Jadi ini ada di support resisten yang sebelumnya juga, dan dia di sini sudah jebol ke bawah, turun, naik lagi, jebol lagi. Jadi kita wait and see aja. Kalau mau beli akumulasi daerah-daerah sini, bawah-bawah sini, nanti ditunggu lagi kondisinya kondisi konstruksinya seperti apa. Jadi kalau sekarang boleh akumulasi buy on weakness. Semoga setelah dia nyentuh sini dia balik ada reverse ke atas. Sebab ini diskonnya juga lumayan ya, dari 1200 hampir turun ke 700. Ini lumayan banyak. Kalau mau akumulasi boleh akumulasi di bawah sini, nanti kalau dia naik boleh keluar nanti ke depannya. Jadi kalau Adi masih boleh akumulasi buy di daerah support. Tapi kalau diingat kembali, kalau dia jebol di support sini, dia menuju support berikutnya ya. Jadi lihat kondisi market, kalau mau beli, buy bertahap juga boleh. Jadi nggak semuanya kita bisa langsung buy. Kita paling ke support berikutnya yang ada di sini. Nanti ditunggu lagi, dilihat lagi kondisinya gimana ke depannya. Oke, kita mau ganti sekarang ke saham Wika. Wika juga sama seperti kondisinya, jadi dia menuju ke support. Apakah dia akan nabrak ke sini dan dia naik, nanti dilihat lagi marketnya. Jadi untuk sementara konstruksi semua itu masih sideways, downtrend. Jadi bisa dilihat aja nanti ke depan, berapa hari ke depan, apa dia nabrak sini dan dia reverse atau tidak. Kalau dia balik nabrak sini dia reverse, boleh dikumpulin bertahap di sini. Tapi asal jangan dia break di support sini, nanti kalau dia break di support sini, dia menujunya ke downtrend. Atau juga bisa dia dibikin candle lagi kecil ke bawah baru dia naik, itu sering terjadi lah. Jadi dilihat kondisi marketnya seperti apa, nggak bisa dibilang secara teknikal begini, tapi kenyataannya nanti bisa beda karena market, karena tergantung bandarnya ya. Kalau bandar mau jebolin makan cut loss kita, itu saya udah sering kena begitu, kena cut loss dia naik lagi. Oke, terakhir saham Waskita. Waskita juga sama, masih downtrend juga. Kalau kita mau akumulasi buy, masih boleh akumulasi buy. Jadi kita kira dia ada di support sini ya. Kita nanti lihat berapa hari, minggu ke depan lah. Apakah dia nabrak ke support sini. Sama semuanya seperti konstruksi-konstruksi yang lain. Kalau dia balik, dia reverse, dia bisa reverse naik ke atas juga. Kalau dia break di sini pun juga, dia bisa langsung kita buy on breakout juga bisa. Karena belum tentu dia bisa turun juga. Dia bisa juga breakout ke atas di sini. Kalau dia udah breakout ke atas ke sini, kita boleh beli, cicil bertahap juga.
Jadi akumulasi buy tetap boleh. Jadi kita main ini uh, bukan berdasarkan technical ini yang 100% karena market itu bisa berubah dalam sekejap ya. Dia bisa aja naik langsung, sama juga PTPP, Waskita, ADI, semua itu bisa tiba-tiba mereka break ke atas. Dari kalau break ke atas itu kita boleh masuk bertahap. Nanti dilihat kondisinya lagi, apakah dia false break aja terus dia turun lagi. Itu tergantung dari marketnya seperti apa. Kayak gini nih, ini kan kelihatannya dia break ke atas, ternyata dia turun lagi ke bawah. Jadi bisa macam-macam lah tergantung marketnya. Jadi kalau dia break sini bisa beli, tapi dia reverse ke bawah lagi kita boleh keluar. Kita bisa keluar. Jadi kalau keadaan-keadaan begini ditunggu aja, sabar. Kalau mau buy boleh buy-nya tapi nggak boleh full power. Jadi buy bertahap. Jadi kita bisa pungut lagi saham-saham ini di bawah. Jadi kesimpulannya PTPP, Waskita, ADI, Wika ini masih buy on weakness atau buy on breakout, nanti tergantung marketnya. Breakoutnya juga kita mesti lihat dulu, harus ada konfirmasi setelah beberapa hari dia breakout. Jadi setelah breakout kita juga nggak perlu langsung masuk, kita sabar aja, kita nunggu. Di market ini kita perlu sabar ya, daripada kita beli di atas sabar ke bawah, mendingan kita sabar ke bawah, profitnya masih ada ke atas. Jadi kira-kira jalannya konstruksi seperti itu. Semoga bisa jadi profit semuanya di sini. Yang kita mau kan di sini semua orang jadi profit. Ini juga disclaimer, belum tentu jalannya pasti 100%, hanya kira-kira view ke depannya seperti itu aja. Oke, good luck.